Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Imad Ulia dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 6 dari kelas 6C dengan NIM 63020220110. Baik, jadi di sini aku ingin menjelaskan sedikit mengenai pilar dan infrastruktur industri halal. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu industri halal. Nah, industri halal itu adalah sektor usaha yang melibatkan proses produksi, pengolahan, distribusi, dan penyediaan barang atau jasa yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Produk dan layanan dalam industri halal itu harus bebas dari bahan-bahan haram seperti daging babi, darah, alkohol, dan bahan lain yang dilarang dalam Islam. Selain itu, seluruh proses produksi itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip halal termasuk dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemesan, dan hingga distribusi. Industri halal itu tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup berbagai sektor lain seperti kosmetik, farmasi, fashion muslim, pariwisata halal, keuangan syariah, dan layanan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tentunya produk halal itu harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga yang berwenang seperti MUI dan juga BPJBH agar konsumen itu dapat memastikan kehalalannya. Untuk keberlanjutan industri halal, maka dibutuhkan pilar-pilar dan juga infrastruktur industri halal. Pilar industri halal itu ada 4, yaitu pemerintah, infrastruktur sumber daya manusia, dan juga pelayanan atau servis. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah dalam industri halal itu memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran kebijakan dan regulasi. Pemerintah itu bertugas menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas serta tegas terkait standar halal yang harus dipenuhi oleh produk-produk tertentu, khususnya makanan dan minuman, di mana kebijakan ini tidak hanya menjamin bahwa produk yang berada di pasar itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi produsen dan juga konsumen. Peran yang kedua yaitu lembaga sertifikasi. Jadi pemerintah itu berperan aktif dalam mendirikan serta mengawasi lembaga-lembaga sertifikasi halal seperti BPJBH, di mana lembaga ini bertugas untuk melakukan verifikasi dan audit secara menyeluruh terhadap proses produksi dan juga bahan baku, sehingga sertifikasi halal itu dapat dikeluarkan dengan benar-benar mencerminkan produk yang sesuai dengan standar syariah, di mana keberadaan lembaga sertifikasi ini dapat dipercaya dan juga berguna atau sangat penting untuk menjaga integritas dan juga reputasi industri halal di dalam negeri maupun di pasar internasional. Kemudian peran yang ketiga yaitu dukungan finansial. Pemerintah dapat menyediakan berbagai insentif dan juga pembiayaan yang dapat memudahkan UMKM untuk mengakses modal, teknologi, dan juga pelatihan yang diperlukan dalam proses sertifikasi dan produksi halal. Nah, dengan adanya dukungan finansial ini, pelaku UMKM itu dapat bersaing secara sehat dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan industri halal nasional. Kemudian, peran pemerintah yang terakhir yaitu penguatan ekosistem. Pemerintah itu dapat aktif mendorong pengembangan riset dan juga inovasi yang berfokus pada produk dan juga teknologi halal agar industri ini semakin maju dan juga kompetitif. Pilar yang kedua yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini dapat meliputi yang pertama fasilitas produk halal. Fasilitas ini dapat berupa pabrik pengolahan makanan dan juga minuman yang bebas dari kontaminasi bahan haram, serta fasilitas manufaktur produk halal lainnya seperti farmasi dan juga kosmetik. Pengembangan fasilitas ini tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan juga kualitas produksi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu rantai pasok dan juga logistik. Infrastruktur logistik itu harus mampu menjamin bahwa seluruh proses penyimpanan, pengangkutan, dan juga distribusi yang dilakukan itu sudah berjalan secara terpisah dan juga terjaga dari kontaminasi bahan haram, di mana hal ini dapat berupa penggunaan sarana transportasi, gudang, dan juga sistem pengolahan yang sudah sesuai dengan prinsip halal, sehingga konsumen itu dapat memperoleh produk yang benar-benar terjamin kehalalannya. Kemudian
Infrastruktur yang ketiga yaitu meliputi teknologi dan juga inovasi. Penggunaan teknologi yang canggih dalam pengolahan, pengemasan, dan juga pelacakan produk halal itu memungkinkan produsen untuk menjaga kualitas, keamanan, dan juga keaslian produk secara real time. Kemudian infrastruktur yang keempat yaitu saluran pemasaran yang efektif dan luas itu sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Nah, dengan adanya saluran pemasaran yang terintegrasi dan efisien, produk halal itu dapat lebih mudah diakses oleh konsumen di berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun pasar global. Pilar yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Untuk mengembangkan industri halal tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Caranya yaitu yang pertama meningkatkan kompetensi. Pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting diberikan kepada pelaku industri agar mereka memahami secara mendalam standar halal, proses sertifikasi, serta manajemen kualitas halal. Nah, dengan kompetensi yang memadai, para pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi persyaratan pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk halal di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu kesadaran dan budaya halal. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya produk halal tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari halal lifestyle atau yang akan mendorong permintaan pasar yang lebih besar. Nah, kesadaran ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk halal, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk terus mengedepankan kualitas dan kehalalan dalam setiap aspek produksi dan distribusi. Kemudian cara yang ketiga yaitu pengembangan inovasi. SDM yang unggul didorong untuk melakukan riset dan juga inovasi dalam pengembangan produk baru serta teknologi halal yang lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Nah, inovasi ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk halal, tetapi juga membuka peluang pasar baru dan juga memperkuat posisi industri halal Indonesia di kancah internasional. Pilar yang keempat yaitu pelayanan atau servis. Nah, pelayanan atau servis ini dapat berupa yang pertama dukungan keuangan syariah, di mana dukungan ini memegang peran penting dalam pengembangan industri halal terutama bagi UMKM dan juga startup. Nah, selain itu pembiayaan syariah itu juga menyediakan pendampingan dan juga pembinaan usaha yang dapat membantu pelaku industri halal itu memenuhi standar sertifikasi dan juga mengembangkan produk halal secara berkelanjutan. Kemudian pelayanan yang kedua yaitu menyediakan layanan pendukung lainnya seperti konsultasi, pelatihan, pemasaran, dan juga layanan sertifikasi yang sangat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan produk halal yang dapat memperluas jangkauan produk halal ke pasar domestik maupun pasar internasional. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan melalui promosi dan juga edukasi. Nah, promosi dan juga edukasi ini dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan preferensi sosial dan juga kesadaran konsumen terhadap produk halal. Nah, melalui kampanye halal yang masif ini, diplomasi ekonomi internasional itu pemerintah dan juga pelaku industri itu dapat berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih produk halal sebagai bagian dari halal lifestyle gitu. Dalam mengembangkan industri halal tentunya dibutuhkan sektor-sektor industri yang berpotensi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 3 sektor utama yang menjadi penggerak industri halal di Indonesia menurut Kementerian Perindustrian, yaitu farmasi dan kosmetik halal, makanan dan minuman halal, dan yang terakhir ada fashion muslim. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada farmasi dan kosmetik halal. Nah, farmasi dan kosmetik halal ini adalah sektor yang mencakup dari produksi obat-obatan, suplemen, serta perawatan dan juga kecantikan yang seluruh bahan baku, proses produksi, dan juga distribusinya itu sudah memenuhi syarat halal dan juga thayyib atau baik dan suci. Nah, keunggulan dari farmasi dan kosmetik halal ini kosmetik halal ini menawarkan jaminan keamanan, kualitas, dan juga kepatuhan syariat, di mana dalam proses produksinya itu diawasi secara ketat oleh otoritas yang berwenang sehingga konsumen muslim itu dapat menggunakannya dengan tenang tanpa khawatir
melanggar prinsip agama. Nah, potensinya sendiri, Indonesia sendiri itu menempati peringkat kelima dunia dalam sektor ini, di mana potensi ini menunjukkan Indonesia itu memiliki potensi ekspor dan juga pengembangan pasar yang sangat besar. Sektor yang kedua yaitu sektor makanan dan minuman halal. Sektor ini meliputi seluruh rantai produksi makanan dan minuman, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan dan juga distribusi, yang semuanya itu harus memenuhi standar halal, di mana produk makanan dan minuman halal ini harus bebas dari bahan haram, najis, dan juga serta proses dan juga disimpannya itu dengan cara yang tidak terkontaminasi dengan unsur non-halal. Nah, keunggulan dari sektor ini yaitu sebagai penyumbang terbesar dalam industri halal nasional dengan kontribusi sekitar 78,9% dari potensi industri halal Indonesia. Nah, potensinya sendiri yaitu permintaan produk makanan dan minuman halal itu terus meningkat baik di pasar domestik maupun di pasar global seiring dengan bertambahnya populasi muslim di dunia. Nah, dengan kontribusi sekitar 5,87% per tahunnya, itu menjadikan sektor unggulan di Indonesia begitu. Sektor yang terakhir yaitu sektor fashion muslim atau biasa disebut dengan mode fashion. Mode fashion ini adalah industri busana yang menonjolkan pakaian sopan, tertutup, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun tetap modis dan juga mengikuti tren. Nah, keunggulan dari sektor ini yaitu Indonesia sendiri memiliki kekuatan pada keanekaragaman baik dari motif, bahan, dan juga desain lokal atau yang biasa disebut dengan wastra Nusantara yang menjadi nilai tambah di pasar global. Nah, potensinya sendiri, Indonesia itu telah menjadi salah satu eksportir utama mode fashion di antara negara-negara OKI dan juga berambisi menjadi pusat rujukan mode fashion dunia, di mana nilai pasar mode fashion global itu diproyeksikan mencapai 375 USD pada tahun 2025. Nah, kesimpulan dari pembahasan mengenai pilar dan infrastruktur industri halal tadi yaitu industri halal di Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar sebagai penggerak ekonomi nasional dan juga daya saing global. Nah, keberhasilan pengembangan industri halal ini sangat bergantung pada penguatan 4 pilar utama yaitu dukungan pemerintah melalui regulasi dan kebijakan, infrastruktur yang memadai untuk menjamin kehalal produk dari hulu ke hilir, sumber daya manusia yang kompeten, dan juga sadar akan pentingnya standar halal, serta layanan pendukung seperti pembiayaan syariah dan juga sertifikasi yang mudah diakses. Nah, ketiga sektor utama yaitu sektor farmasi dan kosmetik halal, makanan dan minuman halal, serta fashion muslim itu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi halal Indonesia. Nah, infrastruktur yang kuat itu mulai dari fasilitas produksi, logistik, hingga sistem sertifikasi dan distribusi itu menjadi fondasi penting agar produk halal Indonesia itu mampu memenuhi standar internasional dan bersaing di pasar global. Nah, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat itu sangat diperlukan untuk membangun ekosistem industri halal yang berkelanjutan, inovatif, dan juga inklusif.